Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore hari yang baik ini. Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu, sebuah majelis yang sangat dicintai oleh Allah, yang selalu didoakan oleh malaikat, yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendatangkan ridho dari Allah dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah agar tercurah selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya? Sehat? Anak-anak santriwati sehat? Nah, ini cara jawabnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pertemuan kali ini adalah tentang adab-adab berdoa. Nah, sebelum kita membahas tentang adab berdoa, saya teringat dulu suatu ketika khutbah di Masjid Agung An-Nur, sekarang namanya Masjid Raya An-Nur. Selesai khutbah, ada seorang jamaah yang datang kepada saya minta waktu. Selesai salat Jumat, tiba-tiba dia berkata, "Ustaz, saya kecewa kepada Allah." Dia kecewanya bukan kepada manusia, tetapi berani kecewa kepada Allah. Nah, ketika dia mengucapkan itu, agak naik juga darah saya, Bu, mendengar itu. Ya, ini kok rasa-rasanya kurang kurang bersyukur, ya, kurang etika kepada Allah. Kurang etika kepada Allah. Tetapi saya lihat wajahnya waktu itu wajah yang menyedihkan, Bu. Ya, sedih saya nengok wajahnya karena ya begitu banyak beban sepertinya. Lalu saya berfilosofi bertanya kepadanya, "Kira-kira Bang, apa yang membuat Anda kecewa kepada Allah?" Langsung mengalir air matanya. Dia bercerita, "Saya punya usaha bangkrut, saya punya istri lari, punya anak jadi hantu semuanya." Saya tanya, apa maksud anak jadi hantu? Semuanya mengkonsumsi narkoba. Na'udzubillah. Nah, lalu setelah itu ternyata yang membuat dia kecewa kepada Allah, dia berdoa meminta kepada Allah, "Ya Allah, perusahaanku dan usahaku atau bisnisku bangkrut, tolong kembalikan kejayaan bisnisku ya Allah. Istriku karena aku bangkrut, istri pun memang gawat istri. Saya pula bercerita nih di depan
Istri pula. Awas kalau begitu nanti. Lari, tak mau setia denganku, tak mau dia ikut dalam segala duka dan suka. Ya nyonya Ustaz hanya dalam keadaan senang. Ketika berpiti sayang adik ke abang, tapi ketika abang lah bangsa ada yang begitu tuh di sini kok. Awas nanti kalau ada. Pas punya golang godang, cincin godang, dukuh godang, sayang ke abang. Ketika tak punya, abang melayang. Itu bukan saya bilang ibu itu tadi. Nah, Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bercerita panjang lebar. Nah, ketika itu saya sampaikan kepadanya, sudah puas Bapak bercerita? Sudah Ustaz. Boleh saya menjawab? Silakan Ustaz, katanya. Nah, karena kalau dia lagi nangis cerita tuh jangan dipotong dulu. Biarlah nak menangisnya dulu sepuas-puasnya. Ternyata laki-laki ini juga punya air. Hati-hati Bu, kalau ibu tinggalkan wapak tuh juga punya air mata. Berdoa dia sama Allah nanti hazab ibu. Ibu menzalimi dia. Selama ini laki-laki yang menzalimi, ada pula perempuan. Na'udzubillah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu saya menjawab. Jadi ceritanya begini, Pak. Ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan jika tidak salah oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Begitu juga disebutkan, direkam oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, yang kira-kira lafaznya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin," tidaklah seorang muslim ataukah seorang muslimah berdoa dengan satu doa, laisa fiha itsmun, doanya tidak terkandung di dalamnya unsur dosa, wala qati'atu rahim, dan tidak ada unsur memutus silaturahim, kecuali Allah akan memberikannya satu dari tiga hal. Jadi ternyata pas Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan jawaban doa kita itu satu dari tiga hal. Apa yang pertama? Imma ayyu ajjilallahu lahu talabah. Bisa jadi Allah menyegerakan permintaannya. Misalnya ibu-ibu berdoa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah aku anak yang soleh, yang hafal Al-Quran, yang condong hatinya kepada kebaikan, yang condong hatinya kepada Al-Quran, yang condong hatinya kepada agama. Lalu dari kecil anak itu dicondongkan oleh Allah hatinya kepada agama, mudah mendidiknya membaca Al-Quran, mudah mengarahkan kepada kebaikan. Berarti ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjawab atau mengabulkan doa kita. Nah, atau yang pertama ini tidak kita dapatkan, bisa jadi kemungkinan yang kedua. Apa dia? Wa imma ayyusarrifahu ta'ala su'an mislaha. Bisa jadi Allah elakkan orang yang berdoa itu dari segala keburukan yang mungkin menimpa. Datang musim corona, karena dia berdoa, namun doanya tak dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah selamatkan dia dari virus yang bernama corona. Ada misalnya banjir, hanyut semua rumah orang, tenggelam rumah orang semuanya, tapi rumah dia tidak tenggelam. Kan itu dalam tanda kutip mukjizat itu Bu ya. Rumah sebelah tenggelam, rumah di sana tenggelam, tapi tempat ngaji ini tidak tenggelam. Kan tidak masuk akal itu. Bisakah itu terjadi? Bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala punya kuasa.
Jangan lupakan itu, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Nah, jadi atau misalnya terjadi gempa bumi di mana Allah selamatkan dia, keluarganya, hartanya, rumahnya, tanahnya, Allah jaga. Sebab apa? Sebab kemungkinan pertama dia tak dapat, tetapi kemungkinan dari doa yang kedua dia dapatkan apa? Bahwa Allah selamatkan dia dari segala kemungkinan keburukan yang menimpa. Ibu-ibu ini sehat bisa jadi karena doa ada yang tak dikabulkan. Sehat ibu, terjaga ibu dari corona. Kan nampaknya tak ada yang pakai masker, ya? Nah, tapi sehat-sehat aja ya. Bahagia aja kan. Saya tengok wajah ibu-ibu ini kuat-kuat imun nampaknya. Kenapa? Karena baca Yasin, baca tahtim, baca tahlil, ya. Kemudian berkumpul di majelis ilmu ini membuat imun dan iman kita kuat. Nah, itu yang dimuliakan oleh Allah. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Lalu jika 1 dan 2 ini tak kita dapatkan, bisa jadi kemungkinan ketiga. Apa dia? Kemungkinan ketiga adalah ayat dakhiraha ta'ala yaumal qiyamah. Allah menyimpan doa kita itu menjadi tabungan di akhirat. Ibu-ibu nih tiba-tiba nanti setelah hisab di akhirat, nampaknya akan tercampak ke dalam neraka. Tapi tak jadi. Apa sebab? Oh, ini adalah ada doamu dulu yang di dunia, kata Allah, yang tak aku kabulkan. Lalu tak pula diganti dengan diselamatkannya engkau dari semacam keburukan, maka inilah gantinya doamu dulu itu menjadi tabungan yang pada hari ini engkau dapatkan manfaatnya. Nah, jadi tiba-tiba nak tercampak ke neraka, Bu. Oh, nak jadi rupanya dulu banyak doanya yang tak kabul. Nah, akhirnya karena manfaat dari doa-doanya itu, akhirnya dia mendapatkan syafaat atau pertolongan dari doa-doanya yang tidak dikabulkan, sebab semuanya menjadi tabungan di akhirat. Nah, jadi sekarang muncul jawaban kita bahwa ternyata tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Jadi jangan dibayangkan ibu, doa itu, oh doa saya tak kabul, saya tak mau doa lagi kepada Allah. Saya minta jodoh, tak kunjung datang jodoh dari Allah. Ada ibu minta jodoh? Tidak, ya kan? Kita kalau jodoh semuanya wajar tak dikabul? Itu tak apa nama itu? Tak paham kondisi itu. Walau jodoh minta belum? Jodoh. Tapi kalau kami laki-laki boleh? Iya kan? Enggak. Salah kaji saya tuh. Kalau ibu tak boleh minta lagi. Kalau kami, kata ibu sebelah kiri boleh. Oh enggak, berbeda pendapat ibu-ibu. Para ulama telah berbeda pendapat. Kan boleh sampai kalau kok nak mampu tuh minta aja. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lalu bapak tadi yang mengatakan sempat dia merasa kecewa kepada Allah setelah berdoa, katanya doanya tak pernah makbul. Lalu saya katakan kepadanya, 1 di antara 3 bentuk pengabulan dari Allah itu akan kita dapatkan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Ringkas, apa yang pertama? Pastikan yang kita asup, yang kita minum, yang kita makan, yang kita pakai dan yang melekat di segala hidup kita, pastikan semuanya bersumber dari yang halal. Karena kalau sempat yang haram kita nikmati, maka itulah yang akan menghijab doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita serahkan jawaban doa itu kepada Allah dalam artian
malam yasta'jil. Allah itu akan mengabulkan doa kita selama kita tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Artinya percayakan kepada hikmah yang Allah tentukan kapan Allah akan mengabulkan doa kita. Ya Allah, kata ibu-ibu, jadikanlah hamba ini orang yang kaya ya Allah. Kok bisa besok pagi ya Allah? Nah, itu kan namanya memaksa Allah. Ya Allah, jadikanlah suami yang buku presiden 2021 tanggal 31 Oktober. Masuk akal tuh Bu. 31 Oktober itu hari Ahad. Nah, bukan minggu Ahad. Biasanya bisa begini ya Bu. Hari Ahad. Nah, minta. Lalu dia memaksa Allah di balik permintaannya. Sekarang ya Allah. Ya Allah, kata ibu, itu cantik dan glowingkanlah wajahku. Sekarang ya Allah. Bisa tuh Bu? Tak bisa, karena kita segala sesuatunya pasti ada proses, dan tentang segala yang kita minta kepada Allah itu Allah tahu kapan waktu yang terbaik. Nah, jadi tugas kita adalah meminta kepada Allah tentang kapan Allah memberikannya kepada kita. Serahkan kepada ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, pastikan yang halal. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Lalu yang ketiga, syaratnya minimal 3 syarat ini terpenuhi. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Karena sekali saja kita durhaka, baik dari lisan ataupun dari perbuatan, menyakitkan hati kedua orang tua kita, maka beralamatlah hidup kita ini nanti akan bermasalah. Di antaranya adalah Allah tidak akan pernah mendengar doa-doa kita. Mendengar jawaban saya itu, ibu-ibu sekalian, menangis sejadi-jadinya Bapak. Kalau pertamanya dia nangis, katanya. Tapi mendengar jawaban saya itu, amai. Tidak boleh jadi bayi ya. Nah, artinya semakin terguncang hatinya. Lalu secara mengalir dia cerita kepada saya yang terakhir itulah dosa saya ya Ustaz. Yang terakhir itu Ustaz. Ya. Saya punya perusahaan, punya tanah kaya raya, tak pernah saya jenguk orang tua saya Ustaz. Tak pernah menjenguk orang tuanya, tak pernah dia perhatian kepada emaknya ketika itu, tak pernah sama sekali. Padahal rumah bertingkat, mobil banyak, tanah luas, tak bisa dia berbakti kepada orang tuanya. Padahal ibu sekalian, kepada saya yang juga menyampaikan setelah perintah ya menyembah Allah itu disandingkan oleh Allah dengan perintah berbuat baik kepada kedua. Nah, menangis dia sejadi-jadinya Ustaz. Baru sadar saya sekarang, ternyata yang membuat doa saya tak kabul, tak didengar oleh Allah itu adalah karena saya telah menyia-nyiakan waktu saya. Akhirnya dapat jalan masuk saya situ. Makanya anak jadi antu Pak. Makanya bini lari, karena selama ada kesempatan, lapang waktu, banyak harta, namun tak ada Bapak taat, berbakti dan peduli kepada orang tua. Sekarang coba balik kampung, tengok emak kita, berbaktilah kepadanya. Insya Allah setelah bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada orang tua, insya Allah selesai perkara. Mulai dari awal, insya Allah Allah akan bukakan kepada Bapak atau kepada kita semua jalan kebaikan. Jadi kita ini selamat Bapak Ibu karena doa orang tua. Saya kemarin 2019 itu tak yakin saya akan bisa langsung ujian munaqasyah untuk mencapai gelar doktor, karena rasanya disertasi masih banyak yang kurang, ya segala hal masih banyak yang kurang. Tetapi bismillah saya berangkat. Tetapi satu yang saya rasakan di dalam hati, saya tak boleh risau,
saya tak boleh cemas selama ada doa mak yang mengawal saya. Jadi saya tak pernah risau hidup ibu. Ayah saya sudah meninggal, dulu ada 2 yang mendoakan, sekarang tinggal 1. Ya, tapi saya tetap tak risau. Baru nanti risau ketika sudah tidak ada lagi yang mendoakan, karena tuah anak bergantung terikat dengan doa mak, atau orang tua, ayah atau ibu. Nah, maka saya tak pernah risau. Disertasi 600 halaman, hampir 700 halaman, akan isinya perbedaan pendapat, adu dalil, tarjih dalil. Pusing kepala membahas itu, ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Tetapi saya tak pernah risau. Dengan izin Allah, saya tak boleh risau. Saya berangkat, saya pergi ke luar negeri, saya titipkan anak, keluarga, istri, semuanya kepada Allah. Saya minta doa kepada mak doakan saya supaya Allah selamatkan dan Allah mudahkan pergi dan pulang kembali. Akhirnya apa ibu? Biasanya orang ujian itu 3 jam 4 jam. Saya karena doa mak, karena taufik dari Allah dan doa dari orang tua, hanya 1 jam lebih sedikit. Ya, tengok, bagus. Oke, tengok lagi. Ini perbaiki sedikit. Atau saya jawab beberapa hal pertanyaan. Ini layak, ini disertasi ini dicetak dan sebarluaskan di berbagai kampus katanya. Selesai. Dan saya pun setelah selesai itu bingung. Udah selesai kok cepat sekali. Maka pada saat itu saya yakin doa mak saya, doa orang tua saya sedang mengawal saya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau bisa jangan lepaskan suami, anak-anak ya kita dari doa, karena doa orang tua ini, doa mak, doa ibu mustajab. Jangan doa minta laki boleh, tapi doakan anak-anak, doakan laki kita menjadi orang-orang baik yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Segala apa yang dia bawa pulang ke rumah, anak-anak tumbuh sehat menjadi alim ulama, hendaknya hafal Al-Quran dan menjadi orang-orang baik. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu cerita pengalaman yang pernah saya dengar. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa doa itu tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah dengan segala ketentuan dan syarat yang berlaku, maka ada adab-adab di dalam berdoa itu yang harus kita jaga agar kemungkinan doa kita itu lebih didengar dan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, ya, kita berdoa. Yang kedua, syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu yang ketiga apa? Jagalah adab-adab di saat kita berdoa. Apa yang pertama? Di dalam kitab yang saya pegang ini dikatakan oleh pengarangnya, semoga Allah menjaga pengarang kitab ini, inna min adabid doa, di antara adab-adab doa yang penting, wa asbabi qabulihil azimah, dan sebab diterimanya doa itu, sebab besarnya apa? Yang pertama adalah ayyasbiqad du'a taubatun minal abdi ila Allah azza wa jalla. Hendaklah sebelum berdoa itu ada sikap batin kita yang dianya adalah bertaubat kepada Allah. Jadi ada berdoa itu yang pertama yang harus diisi di dalam jiwa kita adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ya, karena dengan taubat itu nanti yukiru bizambi, seseorang itu mengakui dosa. Jadi orang bertaubat itu adalah orang yang tahu diri dengan dosa-dosa. Jadi kalau ada orang yang tak mau dia istighfar, tak mau dia taubat, berarti dia tidak tahu diri terhadap dosanya dan melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita jaga terlebih dahulu. Nah, lalu orang-orang yang bertaubat itu mengakui dosanya, wa yaktarifu bitaksirihi, dan dia mengakui pula segala kekurangannya dalam beribadah kepada Allah.
Contoh, Bu, jawab jujur ya. Biasanya kunci rumah hilang, inginnya belum. Dalam sholat? Memang iya. Ibu banyak mengaku sebenarnya semuanya pasti pernah merasakan kompor gas lagi hidup, lalu lupa mematikan. Atau sembahyang, inginnya mana? Dalam sholat? Dalam sholat. Iya Bu. Nggak ngaku begini. Ngaku aja lah, saya kasih hadiah nanti. Nah, ya. Ya banyak terganggu ibadah kita tadi, banyak kekurangan. Apa yang memoles kekurangan ibadah tadi adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yandamu ala tafritihi, dan mesti kita menyesal karena sudah melalaikan segala ibadah kita atau melalaikan perbuatan sehingga jatuh kepada dosa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah ungkapan ulama, la tastabti'il ijabata wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi. Jangan engkau memperlambat pengabulan doa dari Allah. Dengan apa? Dengan cara engkau menutup jalan pengabulan doa itu dengan maksiat. Jadi sebenarnya kita yang memperlambat pengabulan doa itu disebabkan apa? Jalan-jalan pengabulan doa itu kita tutup dengan maksiat. Nah, itu kata ulama, ulama salaf, la tastabti al-ijabata wa qasadata turuqaha bil ma'asi. Nah, jadi itu ibu-ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita ya, diriwayatkan dari Ibnu Subayh, atau ada yang menyebut Ibnu Sabihin. Kata Ibnu Sabih ini, saka rajulun ilal Hasanil Basri. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah alim sufi yang luar biasa kedekatannya, yang bisa disebut dia sebagai wali Allah, yang kedekatannya kepada Allah yang sangat luar biasa. Jadi ada yang datang bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, dia ini maaf cakap mandul ya, dia tidak bisa memiliki keturunan. Nah, faqala lahu, lalu Imam Hasan Al-Basri berkata kepadanya, istaghfirillah. Apa artinya? Istaghfirillah. Istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Artinya, wahai imam, maaf cakap, saya tak bisa memiliki keturunan. Apa yang harus saya lakukan? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Banyak-banyak istighfar. Wasaka akharun al-faqrah. Lalu datang orang lain, ya, selain laki-laki yang pertama tadi, dia mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, saya miskin wahai imam, saya fakir, apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, beristighfarlah banyak, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahu akhar, ud'u Allah an yarzuqani waladan. Datang lagi satu orang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai imam, doakan aku agar aku segera memiliki keturunan. Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirullah, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, datang laki-laki lain bertanya pula, meminta kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai imam, kebunku tak pernah berbuah, kebunku kering kerontang, tidak menghasilkan, tidak membuahkan panen. Apa yang harus aku lakukan wahai imam? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Lalu kata Ibnu Subayh, ya, atau Ibnu Sabih, wahai imam, faqulna lahu fi zalika, wahai imam, kenapa setiap yang datang dengan berbagai persoalannya tadi bertanya, jawabmu hanya satu? Apa dia?
istighfar dalam artian taubat kepada Allah. Lalu apa kata Imam Hasan al-Basri? Ma qultu min indi syai'an. Jawabanku itu bukanlah jawabanku sesungguhnya. Ya, bukan jawabanku sesungguhnya, tetapi Allah yang mengatakan di dalam surat Nuh. Apa kata Allah di dalam surat Nuh? Ya, pada ayat yang berapa itu? Ya, diriwayatkan hadis ini, diriwayatkan kisah ini oleh Al-Imam Abdul Razak. Nah, apa kata Imam Hasan al-Basri? Ya, di dalam surat Nuh Allah mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, taubatlah kepada Allah wahai kalian semua. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nah, kalau kalian istighfar kepada Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan mencurahkan hujan yang mendatangkan berkah, yang menghijaukan segala pohon-pohonan, yang menumbuhkan segala tanam-tanaman. Nah, jadi kan ada laki-laki tadi bertanya, dia kebunnya tidak, ya, sangat kering sekali, tidak berair sehingga tidak tumbuh tanam-tanaman yang dia tanam. Nah, maka kata Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Lalu apa setelahnya? Wa yumdidukum bi amwal. Jadi Allah akan menguatkan kalian nanti, mengkaruniakan dengan harta. Jadi dengan istighfar tadi membuat kita jadi kalau miskin kita banyak-banyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan buka jalan yang akan membuat kita setidaknya tidak bergantung, tak membutuhkan uluran tangan orang lain. Nah, kemudian wa yumdidukum bi amwal wa banin. Lalu Allah akan memberikan anak-anak keturunan. Nah, itu berkah dari istighfar. Wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhar. Allah akan menjadikan taman-taman, sungai-sungai, bahkan surga Allah akan berikan kepada kalian semua apabila kalian menseriusi taubat kepada Allah. Dan tata cara taubat kepada Allah di antaranya adalah dengan memperbanyak istighfar. Makanya para guru-guru kami di Mesir dulu sekalian memberikan wirid sebelum tidur itu, kalau bisa kita membaca setelah ayat kursi, setelah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, lalu ditambah dengan la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali, la ilaha illallah tahlil 100 kali, dan ditutup dengan salawat kepada Rasulullah 100 kali. Ya. Salawat terserah, salawat yang kita hafal apa. Yang paling ringan, yang paling mudah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ibu sekalian yang muliakan. Jadi adab yang pertama, mesti banyak-banyak dulu taubat kepada Allah. Maka itu akan memperkuat doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua, adab dari berdoa itu ayyad'ual muslimu rabbahu wa huwa fi hali tadarru'in wa khusyu'in wa khudu'in wa tadallul. Ada 4. Jadi di adab yang kedua ini ada 4 yang harus kita hadirkan ke dalam diri kita saat kita berdoa kepada Allah. Yang pertama tadarru', ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian wa khusyuk, dan khusyuk kita di dalam berdoa itu. Wa khudu', ya, khudu' itu susah menerjemahkannya. Tadarru' dengan khudu' itu hampir-hampir sama. Merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah, wa tadallul, merasa hina, tidak mulia, merasa banyak dosa di hadapan Allah. Jadi kalau berdoa nanti merasa banyak pahala, insyaallah ahli surga. Jadi itu orang elo, ada yang berani begitu. Wah,
Aduh, ya, kalau ada yang berani mengatakan saya orang baik, saya tak banyak dosa, nah itu saat dia mengatakan demikian, maka sesungguhnya dia sudah berdosa. Jadi merasa tak berdosa itu adalah dosa sendiri. Jadi betapa banyak istighfar kita itu pun mesti istighfar kembali. Bayangkan itu. Jadi kita istighfar kepada Allah. Istighfar kita yang pertama itu pun harus istighfar lagi. Apa sebab? Karena tidak hadir di dalam lembaga jiwanya rasa merendahkan diri, kebutuhan kepada Allah, kehinaan yang tak memiliki apa-apa. Jadi kita tidak ada kekuatan, kita tak ada kecuali kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Kesehatan kita tak ada kecuali kesehatan yang hanya diberikan oleh Allah. Jadi tidak ada yang kita punya. Tuh, ya. Maka di dalam ungkapan, ya, dalam ungkapan salawat pujian kepada Nabi itu saya tidak tahu ini karya siapa, tapi nikmat sekali untuk didengar. Ya, mungkin adik-adik kita hafal salawatnya. Nasamatu hawa kadaha araju. Ada yang hafal? Ada yang hafal kan? Ini viral juga nih salawat ini. Nasamatu hawa kadaha araju. Saya lupa. Ada yang ingat? Nasamatu hawa kadaha araju. Lupa saya. Saya cek dulu ya, boleh? Minta waktu sebentar. Kalau udah tua-tua aku lupa. Kalau umur 35 ini memang agak lupa-lupa aja. Ya. Saya kira adik-adik di santri kita yang apa? Ini. Nasamatu hawa kadaha arju. Tahya wa ta'isu bihal muhaju. Nasamatu hawa kalaha araju. Tahya wa ta'isu biha muhaju. Mannasu siwa qawmin arafuka wa ghayruhum hamajun hamaju. Nah, kemudian ada di lirik selanjutnya, Dakhalu fuqara'a ila dunya wa kama dakhalu minha kharaju. Nah, ini kalimatnya sangat indah. Dakhalu fuqara'a ila dunya wa kama dakhalu minha kharaju. Mereka umat mukmin wahai Nabi Muhammad, dakhalu ila dunya fuqara'a ila dunya, mereka masuk ke dunia ini dilahirkan dari rahim ibu mereka masing-masing fuqara, dalam keadaan fakir. Ada yang lahir kemarin langsung kaya? Ada lahir dia langsung dibawanya emas lahir. Dibawanya sertifikat ratusan hektar sawit, ada Bu? Mana tahu? Ya bisa jadi lahir itu digenggamnya langsung sertifikat bakal lahirnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakhalu fuqara'a ila dunya, mereka fakir masuk ke dunia ini. Wa kama dakhalu fiha minha kharaju, dan seperti apa mereka masuk ke dunia ini, seperti itulah pula mereka nanti keluar dari dunia. Atau dalam artian mati. Lahirnya fakir, matinya pun fakir. Ada tidak orang mati di ajaran agama waktu dikuburkan dengan segala hartanya? Ada? Mati suami, sekaya apapun suami, ibu tak akan mau tidur bersama suami walau semalam di alam kubur. Oh, saking cintanya ke abang dia bang. Kalau mati abang Riko bang, malam pertama itu adik kawan lah abang itu. Ada nggak yang lain? Bapak-bapak pun tidak seperti itu, tidak juga seperti itu. Cinta pun dia kepada ibu-ibu nih. Dek, malam pertama abang kawankan, abang temani dalam kubur. Tak akan
Aduh yang ado mati ya dede, besok lagi apa? Tahu lah jawabannya itu. Tahu? Kok tahu? Saya belum bilang tadi. Ya tahu lah, mengerti. Jadi ada cerita bu, cerita anekdot. Jadi ada suami istri yang meninggal, keras tangisan, nangis dia selama seolah-olah dia begitu sedih dengan kematian istri. Lalu ada kawan yang bertanya, kok bayi bana lo? Mana ini? Kamu kok menangis supaya itu copet di kubur? Apa lihat setelah itu? Jadi artinya sehebat apapun kita, secantik apapun, segagah apapun, semulia apapun, seperti apa kita masuk ke dunia itu, seperti itu pula kita nantikan keluar dari dunia. Akan mengikuti jenazah itu 3 hal. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalannya. 2 yang pertama akan pulang. Fayarji'ul isnan, yang pertama, yang kedua ini akan pulang. Yang akan menetap menemani kita hanyalah itulah yang di dalam syair yang kita baca dulu, yang sering dinyanyikan oleh ibu-ibu itu bila Israel kan. Israel datang memanggil jasad, terwujud di pembaringan, tiada lagi bunga harta kawan, karib sanak saudara, tinggal sendiri, tinggal semua yang dikasihi. Berbaktilah hidup sepanjang zaman. Maksudnya beramallah selagi waktu masih ada. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, artinya apa? Kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, merasa hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting dulu di dalam kita berdoa. Nah, bahkan dikatakan rasa yang hadir dalam berdoa dengan seperti ini, huwa ruhud doa wa lubbuhu wa maqsuduhu, inilah ruhnya doa dan inti serta maksud dari doa. Jadi perasaan hina, perasaan tidak ada apa-apanya, inilah yang kita kedepankan di dalam berdoa. Setelah taubat tadi, hadirkan rasa bahwa kita ini adalah makhluk yang hina, yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada siapa-siapanya kita ini. Ya? Bahkan seorang Fir'aun pun ketika ia berani mengatakan wahadil anharu tajri min tahti, bahwa sungai Nil ini berjalan di bawah kuasaku, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan, tak kuasa menghadapi banjir laut merah yang menenggelamkan. Dihadirkan oleh laut merah. Ya, lalu ketika dia akan tenggelam, baru dia menyesal mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, saya berimanlah sekarang ya Allah, tapi ternyata tak diterima lagi imannya, baru di ujung akan mati. Akhirnya apa yang terjadi? Allah tenggelamkan dia si Fir'aun ini, lalu Allah selamatkan jasadnya dan dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Maka ketika dulu di Mesir, saya pernah ketemu dengan Fir'aun ini. Datang kami ke Mesir, diperlihatkan tempat di mana mumi Fir'aun itu disimpan di dalam peti kaca. Hampir saya tunggu rasanya dia begitu. Nampak dengan mata kepala saya jarak cukup. Ada dua orang yang mengaku sebagai itu, sebagai Tuhan. Saya tidak, saya tapi tak. Kita pernah disimpan dalam peti kaca. Nah, jadi seorang Fir'aun pun dengan segala kekuasaannya tidak ada apa-apanya di hadapan kekuasaan dan kekuatan yang maha kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berdoa yang pertama taubat, ada berdoa yang kedua
mesti melahirkan sikap tunduk patuh merasa hina di hadapan Allah dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ya minimal 3 ini dulu adabnya, 3 rukun dan syarat doa tadi yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita amalkan. Yang ketiga adalah wa min adabid du'a al-ilhahu 'ala Allah wa kasratu su'alihi wa adamu samati wal malal. Yang ketiga apa? Adab doa itu al-ilhahu 'ala Allah. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia agak sulit ilhah ini diterjemahkan. Tetapi kira-kira kalau dalam bahasa Arab, bahasa Minang, bahasa Kampar, membana. Apa bahasa Indonesia itu? Membenar. Betul-betul meminta dan memohon, dan istilah kita membana. Yubana koda. Itu. Dan fitila abida. Baru matang dia gibiti. Ini darah gibiti. Membana wada. Itulah kira-kira. Kalau begitu ibu sama suaminya, apa kira-kira jawaban suaminya? Ya udah aku ganti, udah itu membana, udah gila dalam hati. Kira-kira gimana? Ya, itu tidak ganti suami itu kan? Tapi jangan boleh samakan dengan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ada saat kita di dalam adab berdoa itu adalah betul-betul meminta kepada Allah wa kasratu su'ali, dan betul-betul memperbanyak permintaan kita kepada Allah, wa adam samati wal malal, tidak boleh bosan dan lelah dalam berdoa. Nah, Nabi mengajarkan dulu, ya, bisa saja Nabi Muhammad berdoa begini, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku. Itu kan lebih pendek doanya, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad berdoa membana, meminta kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma ghfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunkanlah aku dari segala perbuatan salahku yang dulu. Wa ma akhartu, atau perbuatanku nanti di masa yang akan datang. Wa ma asrartu, segala yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, dan segala yang aku siarkan yang nampak oleh orang lain. Wa ma anta a'lamu bihi, dan segala yang engkau ketahui tentang diriku. Jadi Nabi Muhammad betul-betul dia meminta ampunan itu, ya, dengan ya Allah ampunkan yang telah lalu, ampunkan yang akan datang. Apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nampakkan, dan segalanya yang kau ketahui tentang dia, ya Allah. Padahal bisa saja Nabi itu mengatakan, ya Allah ampunikan aku selesai perkara. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita ada berdoa itu apa? Betul-betul meminta kepada Allah, ya, al-ilha, membenar kepada Allah. Itulah kira-kira, ya, membana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, tidak ada doa kita yang tidak dikabulkan. Bisa jadi Allah kabulkan dari kita langsung, atau Allah selamatkan kita dan hindarkan atau elakkan dari segala kemungkinan keburukan, atau kalau tidak yang dua ini Allah akan menggantinya di akhirat kelak. Tetapi mestilah kita menjaga diri kita dari yang haram-haram jangan didekati, yang syubhat-syubhat jangan dihampiri, fokuslah kepada yang halal. Lalu kemudian jangan tergesa-gesa di dalam doa kepada Allah. Jangan paksa Allah, serahkan kapan pengabulannya Allah yang mengatur, karena Allah itu hakimun alim. Allah maha bijaksana dan Allah lebih mengetahui. Lalu yang ketiga, hendaknya kita, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita, lalu hiasilah doa kita itu dengan taubat kepada Allah. Lalu hadirkan perasaan di mana kita ini butuh, fakir, sangat mengharapkan Allah, dan merasa kita tidak bukan siapa-siapa, merasa hina di hadapan Allah. Lalu yang terakhir apa? Adabnya hendaklah kita berdoa itu betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
rincikan segala harapan kita, rincikan segala doa kita. Semoga Allah dalam doa kita itu mengijabah. Kenapa demikian Ibu? Karena orang yang malang adalah orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa. Jadi kalau sempat jarang kita berdoa kepada Allah, saat itu kita menjadi hamba Allah yang paling malang, paling menjadi hati-hati. Nah, kenapa juga? Karena malam ya Allah alaih. Siapa yang tak mau berdoa kepada Allah, justru Allah akan marah kepadanya. Maka tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira kaji kita pada sore hari ini. Biarlah seketek yang penting ini. Biarlah seketek yang penting ini. Kalau temanya tentu ada yang lupa. Tapi tiga tadi ya. Tiga yang pertama, tiga yang kedua, tiga yang ketiga. Tiga adalah tata cara Allah mengabulkan doa. Tiga syarat dan ketentuan berlaku. Tiga ada yang mesti terpenuhi. Sembilan boleh pulang yang sembilan. Lalu diamal. Kalau saya tanya sembilan ini makna-maknanya ketiga. Tapi itulah salahnya. Ada momen Ustaz bertanya ke jamaah yang ada momennya. Mana pertanyaannya? Mari kita jawab dulu. Itu tidak apa-apa. Baik. Mana yang bisa saya jawab Ibu ya. Kalau tak bisa nanti tanya kepada teman ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara bertaubat yang benar atau yang betul menurut Islam? Yang pertama, tata caranya adalah betul-betul menyesal atas segala perbuatan yang sudah kita perbuat. Menyesal, kenapa saya melakukan? Menyesal, ya, muncul perasaan nadam. Ayyandama, hendaklah dia merasa menyesal karena mengapa dia telah melakukan itu. Dan biasanya ibu-ibu, jika kita seorang muslim ada nur atau cahaya kebaikan di dalam kalbu kita, setiap kita berdosa pasti kita merasa bersalah. Iya, ada perasaan kita. Seburuk apapun kita, maksudnya buruk wajah, seburuk apapun rohani kita, ada setitik cahaya yang menyebabkan kita pasti menyesal. Maka kembangkan cahaya itu, rasa sesal itu kuatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hendaklah dia berkomitmen untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Tak akan lakukan lagi, Allah janji Allah. Kira-kira begitu. Ya, setelah menyesal ada komitmen di dalam hati untuk tidak mengulang kembali dan tobat si ayam. Ya, apa istilahnya? Tobat sama ladu, makan ladu pade dengan kerupuk jaring. Sampai tapi padu kering. Ya, tapi minum. Asuk lagi. Itu namanya tobat kerupuk jengkol. Taubat kerupuk jengkol pada ya. Jadi jangan seperti itu ya. Sulit memang, tetapi kita berkomitmen ya, komitmen untuk seperti itu. Yang pertama menyesal, yang kedua komitmen untuk tidak mengulang. Lalu yang ketiga, jika dosa itu terhubung kait dengan hak manusia, kembalikan hak manusia yang terzalimi. Kita ambil hak orang, balikan haknya. Ya, sengaja maupun tidak sengaja. Kita pernah menguji orang lain, minta maaf kepada dia. Ya, apa yang banyak. Nah, dia sebut kawan kita di belakangnya. Ada orang lain. Itu gimana? Kata lagi ya, habis sebanyak. Jadi hendaklah kita minta maaf kepada orang tersebut. Jadi itu yang tiga syarat tata cara bertobat kepada Allah. Kalau ortu sudah meninggal, ortunya apa? Berarti mati.
connect dulu ya. Saya kira sore ini udah banyak ngomong. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua, Ustaz? Apakah cukup mendoakan saja? Tidak. Setelah mendoakan masih ada amal-amal yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Apa di antaranya? Mengirimkan pahala segala amal kita yang kita lakukan. Misalnya kita baca Quran, lalu niatkan ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran ini kepada mak atau ayahku yang sudah meninggal. Lalu apalagi amal yang sampai yang bermanfaat untuk mayit. Yang selanjutnya adalah sedekah, niatkan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal tadi. Lalu kalau bisa haji, kalau bisa kurban, ya niatkan ketika kita ikut kurban itu niatkan sampai pahalanya kepada orang tua. Jadi setelah mendoakan, berpuasa sunnah, maka niatkan puasa sunnah itu pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dari orang tua kita sudah meninggal. Banyak dari yang menunjukkan bahwa amal-amal badan itu sampai bermanfaat kepada orang meninggal. Tapi tidak di sini kita bahas karena waktunya sangat kasih ya. Tapi ada juga jemaah kemarin yang ngeyel ya. Ustaz, rasanya kok bisa pula pahala dihadiah-hadiahkan? Ya, kenapa ini kan barang tak nampak kok kita hadiahkan pula? Oh, akhirnya karena sudah berulang kali saya menyebutkan dalilnya, Bu. Akhirnya begini saya berkelakar jawab lagi, Pak, matilah Bapak. Setelah meninggal Bapak nanti saya bacakan ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Amat Yasin saya bacakan ya Allah, sampaikan pahala baca Yasin ini. Saya akan membuka saja. Jadi saya sampaikan tadi. Setelah itu nanti Bapak saya juga sampai benar. Macam-macam caranya tahunya Pak. Datang aja ke mimpi nanti. Datang ke mimpi Ustaz, sampai rukunya Ustaz. Kan ada jawab dulu apa ngeyel juga. Walaupun ini pada ujungnya perbedaan pendapat, tetapi kita meyakini insya Allah paham. Baca Al-Quran banyak-banyak, baca Yasin, ya, baca selain Yasin boleh juga. Jadi insya Allah bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal. Itu yang bisa kita jawab untuk pertanyaan kedua. Apa hukumnya jika kita sudah selesai sholat tapi tidak berdoa dan berzikir langsung pergi dan berdiri? Hukumnya mubah, tapi kurang. Bukan terlalu sempurna. Jawab pertanyaan Bapak. Ya. Kalau hukumnya seperti langsung berdiri tak berdosa. Ya. Tetapi ada sebuah hadis yang mengatakan ayyud du'a'i asma. Kapan doa itu paling didengar oleh Allah? Nabi mengatakan di antaranya adalah setelah selesai sholat fardu. Begitu juga sholat sunnah. Artinya selesai sholat itu kemungkinan doa kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada hanya masalah pergi, ya, ada keperluan masalah langsung tegak berdiri, tetapi lebih baik kita memanfaatkan waktu itu dengan berzikir dan berdoa kepada Allah. Kalau ditanya hukumnya tidak apa-apa, tetapi lebih dulu berdoa. Tetapi ada kalanya harus pula kita harus berdiri karena ada kondisi wajib lain yang harus kita lakukan. Misalnya setelah salam suaminya manggil, kenapa kita ke suami? Dek, tolong siapkan sarapan, katanya kan. Tolong siapkan makan, aku dulu berdoa. Aduh, katanya kan. Berdoa 1 jam dulu. Boleh lagi begitu. Jadi selesaikan dulu, patuh taat kepada suami tadi. Bantu dia keperluannya. Setelah itu dulu berdoa berzikir setelah. Jadi begitu ya. Banyak pertanyaan apa? Sampai maghrib namanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya, ya tulis aja. Tidak usah mau bertanya lagi pada lagi tulis. Saya mau bertanya. Apabila kita sakit karena dimana-mana dalam burung dijahat, positif maksudnya.
dan kita berdoa kepada Allah agar penyakit yang dikena itu kembali kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya, apa boleh Ustaz? Nabi Muhammad dalam hadis sahih juga pernah disihir, ya, disihir sehingga Nabi sempat sakit, lalu ditunjukkan oleh Jibril, ya, sihir Nabi itu adalah diikat di kebak, ya, Nabi ditunjukkan oleh Jibril di sebuah sumur tua, ya, kalau tidak salah. Lalu dihancurkan, dibakar oleh Rasulullah. Ini Nabi sihir. Tapi Nabi tak berdoa, ya Allah, kembalikanlah sihir kepada orang yang membuat. Jadi caranya bagaimana? Kalau kita disihir, lindungi diri kita dengan pengobatan yang sesuai caranya. Jangan datang dulu ke dukun. Dukun itu yang pakai jin, nanti bacokkan jin yang dengan jin. Anda pernah selesai. Ya, tapi kalau pertahanan benteng kita kuat, tak akan mampu satupun yang akan menembus. Maka kita pulangkan penjagaan diri kita ini kepada Allah. Kepada ibu-ibu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini 7 kali bagi 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca setiap kali keluar dari rumah, tanah setan yang akan menghindar dari kita, tak mempan sihir jahat itu kepada kita. Lalu ketika ternyata Allah takdirkan kena kita oleh penyakit sihir itu, maka banyak berdoa supaya Allah sehatkan dari sihir. Berobatlah dengan ruqyah, ya, mantra-mantra dalam tanda kutip yang diizinkan untuk dibaca. Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, ayat kursi di dalamnya, lalu kul wallahu kul a'udzu billahi min nas, bacakan air putih, lalu dengan keyakinan tadi, keyakinan tabarruk, khusyuk dan merasa rendah di hadapan Allah, maka bermanfaat. Kalau tak mampu pergi ke orang yang bisa meruqyah kita, insyaallah selesai. Ya, karena inna kaidas syayatin kana dha'ifa. Tipu daya setan itu, sihir itu sangat lemah. Dengan syarat kita harus jadi jangan lupakan, ya Allah, baliklah penyakit itu dia. Ya, ada akan saja lagi orang yang membuat itu tahu, ya, akan dapat ya. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kuncinya Bu sini Bu. Ya, yang sampaikan luar biasa benar. Masuk ke dalam hatinya. Siapa lagi ini ya? Bukan lalu lagi ya. Dengan doa emak, oh iya rupanya yang luar biasa Bu. Dengan doa emak, alhamdulillah hajat satu persatu terkabulkan. Sayang pokoknya Ustaz, mau nanya Ustaz, apa sih sayang pokoknya? Apa maksudnya? Salat fajar dilaksanakan saat azan subuh. Waktu salat subuh sudah masuk apa boleh Ustaz? Oh, maksudnya salat fajar itu 2 rakaat sebelum subuh. Ketika azan, jawab azan dulu. Jangan langsung salat. Ya, kenapa? Karena sunnahnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita apabila azan berkumandang, jawab seperti yang diungkapkan oleh Nabi. Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, kecuali nanti pada kalimat hayya 'alas shalah, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Lalu setelah selesai azan kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi al-qur'ana wa salatil qamah asidana Muhammadin rasulillah wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa Allahumma dan siapa yang melakukan itu kata Nabi, wajibat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaatku nanti. Jadi jangan langsung azan itu kita salat jawab azan dulu, doa dulu, baru salat doa
rakaat diniatkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi jangan langsung salat ketika azan berkumandang. Tunggu dulu setelah azan selesai. Azan banyak. Azan mana yang kakak doang? Ya kan, azan yang teroke aja yang paling dengar. Ya, misalnya kan salah dulu. Masalah yang terdekat saja lah yang dia, yang pernah didengarkan yang ibu sana. Jawab yang dengar yang lain. Selamat kita misalnya, ya, jawab dari yang pertanyaan terakhir dulu mengatakan bahwa saya meninggal umur saya 8 tahun. 2 tahun kemudian ibu saya menikah lagi dan ibu saya diajak tinggal di kampung suami barunya saya kiri. Tapi pada usia dia 20 tahun. Dan saya tidak tahu ibu saya pergi karena saya di mana nenek. Dan sekarang ayah tiri saya menghasut ibu saya supaya marah sama saya. Apa manusia? Dan sekarang saya tak ada bercakap sama ibu saya. Apakah saya sudah durhaka? Ya. Dengan orang lain saja tak boleh kita tanpa tegur sapa lebih daripada 3 hari 3 malam. La ya'juru la dalam hadis la yahillu ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin fa ya'ridu an hadha wa ya'ridu an hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak boleh kita tidak bertegur sapa, menghajar saudara kita. Hajar maksudnya di situ adalah menutup diri dari saudara kita lebih dari 3 malam. Apabila bertemu yang satu berpaling dengan yang lainnya, tetapi yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Yang terbaik di antara ibu dan anak tadi adalah siapa yang memulai membuka percakapan dunia. Sekarang yang zaman Instagram lalu lintas, apa kabar dari sehat, tetap jalin silaturahmi. Jangankan itu, wa inna hadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jangankan itu, kalau ayah ibu kita menyuruh kita untuk syirik kepada Allah, jangan taat, tetapi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Selalulah tampilkan kebaikan kepada orang tua kita ini. Saya harapkan ibu yang mengalami kondisi seperti ini hendaklah dia menjaga selalu silaturahim kepada ibunya, sekalipun ibunya ini mungkin termakan hasud, fitnah hasud daripada ayah tirinya. Jangan pikirkan, ya, yang penting maki kita. Tapi tidak dibalasnya, tak dibalasnya. Yang penting kita sudah berubah. Hari elo, ya, bulan elo, tahun elo, tahun baik, hari baik, kirimkan hadiah. Kalau kita tak sekampung dalam ini, kirimkan hadiah. Mudah ya, kalau kita ingin berbuat baik. Semoga Allah lembutkan hati ibunya, Allah lembutkan hati orang ayah tirinya. Semoga nanti suatu saat yakin yang namanya hidup pasti banyak lebih. Kalau tidak di sini hanya di A, tak di sana jalan, tak di sana lagi di sini. Jadi selalu kita yang namanya hidup pasti akan diuji. Hiduplah dan engkau pun akan diuji. Kalau kita tak mau diuji berarti mati saja. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga ini Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaika yurja'u kulluhu ala yatubu wa syukru ahlan tanatan taqabbal wa rahmatuhu wa taqabbal wa ta'ala bi syai'in qadir ya Allah ya Rahman ya Allah kama yaqulu kami memiliki saja maka berikanlah kepada kami dan mudahkan saja kami di dunia jika semua berjumpa kepada kebaikan Allah ya Rahman ada di antara kami yang saat firman Allah atas satu dia akan menyebutnya wa ya Rahman ya Allah ada yang di antara kami ini yang memiliki
masa hidup, maka pada yang lepaskan dirinya dan dirikan dari masa hidup itu. Jika ada di neraka yang diri lupakan, maka lepaskan dia segala kebutuhan. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan seluruh nama dan nama yang dimuliakan agar engkau memberikan kepada kami keberkahan, kebaikan dunia dan akhirat, menjadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah dan engkau kurniakan kepada kami anak-anak keturunan yang mereka saling taat menjadi keturunan sakinah. Ya Allah, ya Rahman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu